Mata ya sedih, inget dulu istilahnya mau berangkat kuliah. Memang dekat dari Pulau Gadung ke UNJ, hanya ongkos bolak balik, ongkos metro mini Rp4.000 satu anak, dua sama Joko itu 4.000, 8.000. Nah mereka kan lapar ya Bu ya. Ingat gak Mama waktu saya pertama masuk di Mayasari tahun berapa? Tahun 2019 sebelum Rian lahir. Tahun 84 ya? Sebelum Rian lahir. Iya, 82-an lah. 82 ya. Ingat nggak kita walaupun saya sudah nyupir bus kota, tapi ternyata tidak, istilahnya jauh dari jangkauan harapan, artinya penghasilan. Sebelum Bapak jadi supir, saya pengen jadi supir bis kota, saya masuk di Mayasari Bakti. Yang angan-angan kita kan pasti penghasilannya kan banyak lah gitu, namanya supir kota ya, ya Maya. Tapi kenyataannya namanya Bapak cari uangnya bukan gajinya bulanan, setoran. Kan kadang-kadang Bapak hari ini hanya dapat setoran, besok ada sisanya, besoknya lagi kadang-kadang setoran pun tidak dapat. Itu kalau perasaan Mama bagaimana tuh? Perasaannya gimana tuh? Ya habis udah takdir ya? takdir, gimana mau ini, jadi bisa-bisain aja. Cukup-cukupin gimana caranya. Supaya bisa cukup untuk keluarga. Jadi bisa-bisain. Menyekolahkan anak hingga jenjang tertinggi menjadi dambaan setiap orang tua. Selain membekali buah hati untuk masa depannya, juga agar ilmunya kelak bermanfaat bagi sesama. Hal inilah yang diyakini dan menjadi tekad kuat bagi Cipto Sugito yang berprofesi sebagai sopir bis Mayasari Bakti, jurusan Pulau Gadung, Kalideres, Jakarta. Meskipun hanya bersekolah sampai kelas 4 SD, namun Cipto dan istrinya Karsini kompak bekerja keras mencari biaya agar bisa menguliahkan 3 anak kesayangannya. Dari mulai SD masih mending ya. SD mungkin karena masih SD, begitu nginjak SMA ya seperti itu. Udah terasa penghasilan sehari sekian, biaya anak sekian. Jadi saya juga bingung sama istri saya, kok bisa ngaturnya gitu. Kok bisa ngaturnya gitu. Saya mungkin pada waktu itu mau minta bantuan kemana. Orang saya juga sendiri di Jakarta hidup, ya berdua sama istri saya ngontrak gitu ya. Dari SMP itu udah terasa Bu, udah terasa artinya kadang-kadang bayaran sering terlambat, kadang-kadang pagi-pagi nggak umumnya kayak orang lah, anak-anak mau sekolah udah sarapannya udah tercukupin, uang jajannya. Kalau saya enggak seperti itu, karena memang enggak ada. Niat kuat dan tulus agar anak-anaknya meraih gelar sarjana di Jabah. Rian, anak pertamanya, adalah sarjana manajemen informatika Universitas Gunadarma. Joko dan Weni, putra kedua dan ketiganya, adalah sarjana pendidikan luar biasa dari Universitas Negeri Jakarta. Saya sering nasihatin anak-anak biar kita hidup seperti ini, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keinginan Bapak sama Mama ingin kamu nanti sekolah kayak orang-orang tuh, bisa kuliah, bisa jadi sarjana, kayak apa rasanya.
dengan apapun, bagaimanapun, karena merasa Bu saya orang bodoh, kalau nggak ngandelin otot saya nggak makan ya. Cipto merasa bersyukur 3 anaknya kini memiliki kehidupan yang jauh berbeda dibanding dirinya. Ia mengaku terkadang masih tidak percaya dengan pencapaiannya, hal yang rasanya tidak mungkin digapai karena keterbatasan kondisi ekonomi sebagai seorang sopir bis. Sampai sekarang pun gimana kalau nggak percaya, orang saya juga nyata ya, nangis tuh udah susah kali air mata ya, sedih. Ingat dulu istilahnya mau berangkat kuliah, memang dekat dari Pulau Gadung ke UNJ, hanya ongkos bolak balik, ongkos metro mini Rp4.000 satu anak, 2 sama Joko tuh 4.000, 8.000. Nah mereka kan lapar ya Bu ya di kampus, terus kamu makannya gimana? Kan banyak kawan, jadi kadang-kadang dari yang satu suap, ya Allah susah juga ya. Cipto tipe laki-laki yang ulet, pekerja keras dan pantang menyerah. Sejak sebelum menikah terbiasa hidup mandiri dan bekerja apa saja untuk bisa menyambung hidup. Sejak usia belia ia merantau ke ibu kota, menjadi kuli bangunan, hingga akhirnya menjadi sopir bus setelah berumah tangga dengan Karsini. Bisa bilang jangan kayak bapak SD aja kelas 4. Nanti mungkin di zamanmu hidup ke depan ini harus jadi orang pinter. Kalau nggak jadi orang pinter, kamu nggak bisa makan deh. Sekarang aja bapak udah susah. Ini bapak istilahnya waktu itu kan kuat ya, istilahnya kuat, mental kuat. Yang penting nggak lapar, berantem ya berantem dah. Itu cara kasarnya Bu ya. Yang penting anak saya jajan, ribut ya ribut dah, dulu mah kayak gitu dah. Nanti di zamanmu ini bagaimana? Ya udah, kita bismillah melangkah bareng-bareng bismillah supaya kalian ini bisa kuliah, bisa selesai, bisa untuk nanti bekal hidup kalian ke depan. Untuk ya pernah paling tinggi selama dalam kota itu pernah dapat lebih sampai 300.000 Bu ya, 200.000, besoknya dapat 50.000, besoknya nggak bawa uang, nggak sama sepeser pun nggak ada. Tapi mungkin karena saya itu lima dapat rezeki, ini hari ini dapat 50.000, besok 20.000, ya dia alhamdulillah. Dompetnya kosong mah nggak dapat uang, sering tuh Bu. Yang penting bapak sehat, alhamdulillah sehat tuh. Ya sudah, kita besok bapak usah narik lagi. Ya makanya saya gimana ya, bersyukur sama Allah punya istri dia gitu. Banting tulang, ini namanya usaha banting tulang, dia nggak pernah nyerah. Jualan apa ya, jualan pakaian, dagang apa dia. Yang penting halal, nggak pernah nyerah. Yang penting saya nggak jangan sampai anak-anak nggak sekolah, sampai nggak ada ongkos sekolah. Pak, hari ini atau besok mau bayaran kuliah 2 anak kan. Terus bagaimana? Nggak punya uang, ada pun jauh dari cukup gitu. Besok ya nangis, ya sama-sama gimana ya, saya juga ngeluarin air mata lihat istri nangis gitu. Saya sedih, kenapa saya jadi orang susah gitu Bu ya. Adalah Karsini, istrinya yang pandai mengelola penghasilan Cipto. Sebagai istri, ia juga tidak segan untuk membantu mencari tambahan penghasilan dengan berjualan. Cipto sendiri mengakui istrinya adalah orang yang ia andalkan untuk mengelola keuangan, merawat anak-anak dan memotivasi mereka untuk belajar. Karena saya juga kan dari pendidikannya rendah, alhamdulillah gimana ya,
pingin supaya anak-anak saya tuh jangan sampai kayak saya, kayak bapaknya, nggak bisa, ya bodoh gitu istilahnya. Ya berusaha banget gimana caranya supaya anak-anak saya bisa kuliah. Ya kalau bapak tahunnya dia kan kerja, terserah mau bisa mau enggak. Ya saya selalu jualan, awalnya malah kerja di pabrik. Terus setelah anak saya yang kecil umur 2 tahun, terus saya dagang. Cuman waktu itu masih kecil-kecil, biayanya belum gede kan, pernah dagang rame waktu warteg kan. Cuman ya setelah pas anak-anak butuh, cuman ngandelin bapaknya aja, ya gimana caranya gitu. Anak-anak Cipto dan Karsini mengaku bangga dengan kedua orang tuanya. Meskipun ayahnya hanya seorang sopir bis, tapi memiliki pemikiran yang tinggi agar anak-anaknya menjadi sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Utomo, putra pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Cipto Sugito dan Ibu Karsini. Mereka adalah orang tua yang sangat penuh tanggung jawab dan kasih sayang dalam didik anak-anaknya. Mereka tidak pernah menyerah dalam hidup mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena dengan sekolah dan pendidikan yang layak, itulah bekal kami untuk mengarungi hidup ke depan ini. Saya tidak akan jadi seperti ini tanpa adanya bantuan doa serta sayang dari kedua orang tua saya. Terima kasih Bapak, Mama, kalian adalah pahlawan hidup saya. Assalamualaikum, saya Weni, putri ketiga dari Bapak Cipto dan juga Ibu Karsini. Kalau diminta untuk mendeskripsikan kedua orang tua saya, sepertinya tidak ada kata lagi yang tepat selain mereka adalah orang tua yang hebat dan luar biasa. Karena secara tidak langsung saya belajar bahwa kita boleh berasal dari keluarga yang mungkin awalnya serba kekurangan, tetapi dengan keyakinan, dengan terus berusaha dan kerja keras, kita pasti bisa jadi orang yang sukses. Gitu. Terima kasih Mama, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Cipto berhenti menjadi sopir bis tahun 2004 saat Pemda DKI resmi mengoperasikan busway. Karena tidak memenuhi persyaratan, ia tidak bisa mengikuti ujian untuk menjadi pengemudi busway. Kini Cipto dan Karsini sudah bisa bernafas lega menyaksikan ketiga anaknya lulus kuliah, bekerja, berkeluarga, dan memiliki anak. Di sisa usianya, ia bersama sang istri mengelola warung kopi di kawasan Ujung Harapan, Bekasi Utara. Cipto berharap setiap orang tua selalu bersemangat, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang yang paling tinggi. Untuk orang-orang yang merasa atau yang dia berkekurangan ekonomi, terus keadaan kekurangan fisik, pencarian, itu jangan jadi alasan, jangan jadi putus asa. Kenapa saya nggak mungkin lah. Jadi alangkah bodoh anak merasa ketakutan, padahal semuanya udah ada yang ngatur kan Bu ya. Allah atur semua untuk rezeki kita. Ternyata saya juga nggak percaya mau bisa nyekolahin anak, tapi ya Allah punya kehendak, ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kepada orang lain jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri, jangan, itu salah. Saya udah walau alam saya bisa nyekolahin anak, tapi nyatanya sekarang alhamdulillah Allah punya kekuasaan kok yang ngatur, udah nggak usah takut ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar pesan positif dari tayangan ini sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami berikutnya.